Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya Pak Mulia dari Bimbel Win. Pada video kali ini kita akan membahas SIMAK UI ya. Nah, jadi pada ujian mandiri SIMAK UI ada yang namanya matematika dasar dan matematika IPA. Nah, kali ini kita akan membahas matematika dasarnya dulu. Kemudian di sini saya tidak hanya sekedar membahas soal. Jadi ada 15 soal yang akan kita bahaskan di sini. Saya akan terangkan bagaimana cara untuk menjawab soalnya sehingga konsep-konsepnya nanti akan saya munculkan. Nah, oleh karena itu video ini kita akan bagi dua, nomor 1 sampai dengan nomor 8, ini sesi yang pertama. Nah, kemudian yang selanjutnya nanti adalah video yang kedua, nanti akan kita upload pada hari yang berikutnya ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa like dan subscribe supaya nanti notifikasi untuk yang kedua teman-teman langsung dapat ya. Begitu saya upload nanti teman-teman langsung dapat notifikasi uploadan SIMAK UI yang kedua ya. Oke, untuk menyingkat waktu kita mulai dari yang nomor 1. Di sini disebutkan bentuk eksponen ya, bentuk perpangkatan, kemudian yang ditanya adalah nilai X yang memenuhi pada persamaan tersebut. Nah, jadi teman-teman nanti ini rumus-rumusnya adalah rumus-rumus bentuk pangkat ya, perpangkatan. Nah, di mana ini kalau rumus perpangkatan saya misalkan dulu di sini ada A pangkat X ditambah Y gitu ya. Berarti ini adalah A pangkat X dikali A pangkat Y gitu ya. Nah, kemudian yang berikut juga kalau dia ada A pangkat X dipangkatin lagi dengan Y, ini nanti berarti A pangkat X dikali Y gitu ya. Nah, demikian seterusnya. Saya pikir teman-teman masih ingat rumus-rumusnya. Nanti yang lain kita lihat di pembahasannya aja langsung ya. Nah, sekarang bentuk ini tadi berarti 2 dikali 5 pangkat 1 dikali dengan 5 pangkat minus 2x. Boleh ya dibuat gini kan? Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat minus x. Kemudian dikurang 2 sama dengan 0. Ya kan? Nah, kemudian pangkat negatif ya, pangkat negatif itu adalah pindahnya ke bentuk pecahan, ke penyebut. Jadi kalau contohnya ada A pangkat negatif X dikali A pangkat Y, ya kan? Ini berarti A pangkat Y-nya di atas, A pangkat X-nya jadinya di bawah, gitu. Ya. Nah, ini berarti jadinya 2 kali 5 itu 10 per 5 pangkat 2X jadinya ke bawah. Kemudian tambah 2 pangkat 3 itu adalah 8 per 5 pangkat X. Dikurang 2, ini sama dengan 0. Nah, kemudian di sini kita misal ya, kita ambil pemisalan supaya gampang nulisnya, supaya enak lagi ngerjainnya. Nah, kita misalkan 5 pangkat X itu adalah P atau apa aja boleh ya. Nah, sehingga nanti 5 pangkat 2X adalah 5 pangkat X kuadrat, berarti jadinya P kuadrat gitu ya. Nah, kemudian ini kita lanjut penulisannya tadi berarti dalam bentuk P 10 per P kuadrat, kemudian ditambah 8 per P dikurang 2, ini sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menghilangkan P kuadratnya kita kali dengan P kuadrat ya. Ini kita kali dengan P kuadrat berarti jadinya 10 ditambah 8P dikurang 2P kuadrat. Ini sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian ini sama-sama kita bagi dengan negatif 2P. Dibagi dengan negatif 2 aja, ya. Nah, kalau kita bagi dengan negatif 2, negatif 2P kuadrat kita buat di depan menjadi positif ya. Berarti jadinya P kuadrat. Dikurang 4P. Kemudian dikurang 5, ya kan? Nah, ini sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian ini P-nya berarti udah bisa kita cari, kita faktorin, yaitu P dikurang 5 dikali dengan P ditambah 1 ya, ini sama dengan 0. Nah, kemudian kita udah dapat nilai P yang pertama sama dengan 5 ya, dan nilai P yang kedua, P-nya yang kedua ini sama dengan negatif 1. Nah, ingat tadi yang kita misalin P itu apa? Yang kita misalin P itu adalah bentuk pangkat 5 pangkat X. Ingat, bentuk pangkat itu nggak akan pernah nilainya negatif. Berarti P sama dengan negatif 1 itu tidak dipakai ya. Ini berarti tidak memenuhi. Nah, berarti yang kita pakai itu adalah
P sama dengan 5. Apa itu tadi P-nya? 5 pangkat X. Ya kan? Nah, ini sama dengan 5. 5 itu berarti 5 pangkat 0. Maka X-nya hanya satu yang memenuhi. Sorry, 5 pangkat 1 ya, bukan 5 pangkat 0. Ya, 5 itu adalah 5 pangkat 1. Di sini 1. Nah, berarti karena udah sama bilangan yang berpangkat, maka X-nya itu adalah 1. X-nya cuma ada 1 yang memenuhi di sini, sehingga yang ditanya jumlah semua nilai X-nya ya berarti cuma 1 aja ya. Jadi jawabnya adalah D, 1 ya. Pilihannya adalah yang D. Nah, kira-kira seperti itu yang nomor 1 bentuk-bentuk pangkat. Oke. Kita lanjut dengan yang nomor 2. Ini adalah bentuk logaritma ya. Nah, kalau dia bentuk logaritma, di sini teorinya ya. Ini saya buatkan di sini teori ringkas untuk logaritma dari soal ini. Nah, yang pertama begini teman-teman. Kalau dia ada bentuk pangkat A pangkat M logaritma B pangkat N, ini nanti pangkatnya itu turun jadi N per M ya. Jadi ini yang di atas, ini yang di bawah, dibalik ya. N per M dikali A logaritma B. Nah, demikian juga ini kalau contohnya nggak ada pangkatnya berarti 1 ya. Contoh seperti ini kan si B ini kan pangkatnya 1 itu. Nah, kemudian yang berikut, nanti kalau contohnya 1 per A logaritma B, ini nanti bisa diubah menjadi B logaritma A. Ya kan? Nah, rumus yang lain nanti saya munculkan. Begitu kita harus pakai di pembahasan soal yang nomor 2 ini. Nah, oke. Satu-satu. Tadi diketahui bahwa A pangkat 2 logaritma B ini sama dengan 6. Ya kan? Nah, berarti ini kita buat turun pangkatnya ini karena 1 di sini jadi 1 per 2 A logaritma B sama dengan 6. Berarti A logaritma B-nya adalah 2-nya kita pindah ke sana. Berarti jadinya 12, ya. Nah, kemudian yang kedua, B pangkat 3 logaritma logaritma C ini sama dengan 5. Ya kan? Nah, berarti ini juga sama 1 per 3 B logaritma 5 lagi C ya, logaritma C ini sama dengan 5. Nah, berarti B logaritma C sama dengan 15, ya kan? Nah, kemudian kita masuk ke yang dia tanya. Pertanyaannya itu adalah A kali B logaritma B per C. Nah, kalau dia dalam bentuk A logaritma B per C, ini bisa kita ubah menjadi kurang A logaritma B dikurang A logaritma C, ya kan? Nah, berarti ini hasilnya adalah A B logaritma B dikurang A B logaritma C, ya kan? Nah, jadi kurang ya. Nah, kemudian pada sifat logaritma itu juga ada bentuknya A logaritma B sama dengan 1 per B logaritma A. Bisa kita ubah jadi seperti itu, ya. Nah, berarti ini jadinya B logaritma B, ya. Atau pakai rumus yang ini, A logaritma B ini sama dengan logaritma B per logaritma A, gitu ya. Logaritma B per logaritma A. Nah, jadi ini kita pakai logaritma B per logaritma AB gitu loh. Ya, dikurang dengan logaritma C per logaritma AB, ya kan? Nah, di bawah itu penyebutnya kan udah sama-sama logaritma AB. Berarti yang di atas bisa langsung kita uraikan. Berarti ini sama aja dengan logaritma B, ya. Logaritma B dikurang dengan logaritma C dibagi dengan logaritma AB. Ya, logaritma A ditambah logaritma B ya, dalam bentuk perkalian diubah menjadi tambah gitu ya. Nah, jadi memang rumus-rumusnya harus dihafalin ya, harus teman-teman hafalin itu rumus-rumus logaritmanya. Nah, kemudian di sini kalau bilangan pokoknya itu tadi nggak ditulis seperti ini kan udah nggak ada lagi bilangan pokoknya kan, ini artinya kan 10 ini semua. Ini artinya 10 ya, ini artinya 10. Nah, ini juga
Kalau nggak ditulis 10. Nah, kemudian apakah harus memang 10 semuanya? Nah, itu boleh kita ganti dengan angka yang lain. Yang penting ini seragam. Ya. Nah, yang penting seragam. Nah, kita ganti menjadi B. Boleh. Nah, saya pilih B itu kenapa? Kita pilih B bukan A atau C gitu kan? Nah, karena di pemisalannya tadi yang paling banyak itu adalah si P yang muncul. Nah, boleh logikanya seperti itu supaya nanti yang muncul itu pada persamaannya itu semuanya angka-angka yang sudah diketahui ya. Nah, belok B itu adalah 1, kemudian dikurang belok C itu tadi apa hasilnya belok C? 15 kan? Nah, 15 kemudian dibagi dengan belok A. Belok A itu adalah 1/12. Nah, ini tadi kan yang diketahui adalah A log B. Berarti ini jadinya 1/12. Kemudian ditambah B log B 1. Nah, berarti ini hasilnya adalah minus 14 per, ini jadinya 1 itu adalah 12/12. 13/12. Nah, berarti hasilnya adalah negatif. Ini kan tentunya 12-nya naik ke atas ini kan. Nah, berarti hasilnya jadinya negatif 14 dikali 12/13 ya. Yaitu pilihannya negatif 168/13. Pilihannya adalah yang A. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 kita lanjut lagi. Diketahui fx kemudian jika ya dari persamaan ini kemudian yang ditanya memiliki akar-akar X1 dan X2, X1 tambah X2 diketahui, X1 kali X2 diketahui ya. Rumusnya tentunya teman-teman sudah ingat ini, di UTBK sering muncul ini ya. X1 tambah X2 min B per A, X1 kali X2 C per A. Jadi kita munculkan persamaan kuadratnya dulu, yaitu yang kita peroleh dari sini. Ya kan? Nah, itu logikanya. Nah, sekarang kita selesaikan A dikali fx kuadrat. Apa itu fx-nya tadi? 2x dikurang 1 kuadratin. Ayo. Kemudian ditambah B dikali fx. Fx-nya tadi apa? 2x dikurang 1. Ini hanya tinggal isi aja ya. Kemudian ditambah 2. Kemudian hasilnya sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini kita kuadratin. Sebelumnya A dikali 4x kuadrat dikurang 4x ditambah 1. Kemudian ditambah 2bx dikurang b ditambah 2, ini sama dengan 0. Hanya kita kalikan ke dalam, berarti 4ax kuadrat dikurang 4ax ditambah a ditambah 2bx dikurang b tambah 2, ini sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian ini kita urutkan koefisien x kuadrat, kemudian x-nya ada berapa ini koefisiennya? Berarti tinggal kalau positif yang kita keluarkan, berarti jadinya 2B dikurang 4A, gitu ya. 2B dikurang 4A, kemudian kita kalikan dengan X. Kemudian konstantanya yang nggak nempel dengan X, berarti A kurang B ditambah 2. Ini sama dengan 0. Nah, ini kita urutkan. Sehingga pada persamaan kuadrat ini, nilai A-nya itu, ini semuanya nilai A. Ini semuanya nilai B. Ini semuanya nilai C pada bentuk umum fungsi persamaan kuadrat A, B, C-nya. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Diketahui tadi dari soal bahwa nilai X1 ditambah X2 adalah min B per A. Sudah diketahui dari soal 5/2. Gitu kan? 5/2. Min B per A. Ini kita negatifkan. Langsung aja, ini kalau dikali negatif kan jadinya 4A dikurang 2B. Saya balik ya. Berarti jadinya 4A dikurang 2B per A. A-nya itu tadi di sini jadinya 4A. Ya kan? Nah, kemudian ini berlaku hukum kali silang. 5 kali 4A, 20A. 2 kalikan ke sana, berarti 8A dikurang 4B. Ya kan? Nah, ini pindah ruas. Berarti ini jadinya 20 dikurang 8. 12A sama dengan minus 4B. Berarti B-nya sama dengan negatif 12/4A. Ya kan? Atau ini sama dengan negatif 3A. Nah, itulah nilai dari B-nya yang pertama ya.
Kemudian kita lanjut dari hasil kalinya. X1 kali X2 ini adalah C per A. Ya kan? Nah, X1 kali X2 diketahui tadi dari soal 3/2 sama dengan C-nya itu ini semua. C-nya adalah A, C-nya adalah A dikurang B ditambah 2 per A. Ya kan? A-nya tadi 4A. Nah, ini 4 dengan angka 2-nya kita coret dulu jadi 2. Kemudian ini kita kali silang jadi 6A. Sama dengan, ya kan? A dikurang B. B-nya langsung aja ya. Kita ganti dari sini, tadi kita udah dapat B-nya segini. Berarti dikurang negatif 3A. Ya kan? Nah, kemudian ditambah 2. Ya kan? Ini adalah 4. Dikurang dengan 6. Berarti jadinya 2A. Sama dengan 2. Ketemu deh. A-nya sama dengan 1. Ya kan? Nah, A-nya dapat 1. Maka ketemu lagi deh nilai B-nya. Ya kan? Nah, sehingga pertanyaannya tadi apa? A tambah B. A-nya tadi adalah 1, kemudian B-nya tadi adalah minus 3. Nah, berarti A tambah B-nya adalah minus 2. Ya. Demikian untuk yang nomor 3, jawabnya adalah B, minus 2. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 4. Di sini hasil penjumlahan nilai X tambah Y tambah Z berarti itu ya. Maksudnya hasil penjumlahan dari X, Y, dan Z yang memenuhi pada persamaan ini ya. Nah, jadi teman-teman kebetulan soal ini tidak ada jawabannya. Saya juga bingung. Sebelumnya saya cross check lagi dengan di kode soal yang lain, ternyata sama ya. Nah, jadi nggak apa-apa. Mungkin humans error atau ada maksud tertentu dari panitia membuat ini soalnya tidak ada jawabannya. Jadi yang jelas nanti teman-teman kalau ada soalnya yang seperti ini nggak usah berlama-lama ya, untuk menjawab soalnya. Nah, yang penting kita sudah mengerjakannya dengan pasti. Kalau tidak ada jawabnya ditinggalkan aja ya, bagusnya dikosongin aja. Oke. Nah, kita lihat di sini hasil penjumlahan nilai X dan Y yang memenuhi pada persamaan ini. Yang pertama kita lihat di bentuk pangkatnya dulu ya. Nah, di sini ada dibuat bentuknya 3 pangkat 2X tambah Y dikurang Z. 2X ditambah Y dikurang Z ya, dikurang Z. Ini sama dengan, nah 1/27 ini kita ganti menjadi 3 pangkat negatif 3. Kemudian dipangkatin lagi dengan apa? X dikurang Y ditambah 2Z ya, 2Z kemudian ditambah 2 ya. Nah, kemudian ini kan nanti yang berpangkat itu udah sama, tinggal kita samakan aja pangkatnya. 2X ditambah Y dikurang Z ya, dikurang Z ini sama dengan negatif 3-nya langsung kita kalikan ke dalam, negatif 3X ditambah 3Y dikurang 6Z kemudian kurang 6 ya. Nah, pindah ruas ke arah kiri semuanya, 2X ditambah 3X berarti jadinya 5X. Y dikurang 3 berarti jadinya dikurang 2Y. Kemudian Z-nya jadi plus 5Z. Kemudian plus 6 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan yang pertama kita anggap. Kemudian yang kedua, dari bentuk logaritma. Logaritma X dikurang Y ditambah Z ya. Ini sama dengan 1/1 itu kita jadinya 2 logaritma ya, 2 logaritma 2 ya. Nah, kemudian ditambah dengan 2 logaritma, nah 2 logaritma 5. Nah, kenapa saya buat satunya jadinya 2 log 2? Supaya kita lihat nih, 2 log 2 tambah 2 log 5 jadi 2 log 10. Log 10 itu jadinya 1 kan? Gitu. Ya. Nah, ini jadinya 1 nanti di sini. Saya tuliskan dulu deh. Nah, berarti ini langsung nanti nilainya jadi 1/2 logaritma 10 ya. Nah, ternyata 2 log 10 bukan 10 log 10 ya, 2 log 10. Nah, kemudian pada sifat logaritma di soal yang tadi ya. Nah, ini berarti jadinya logaritma X dikurang Y ditambah Z ini sama dengan dibalik ini teman-teman. Naik ke atas diputer jadinya kan. Nah, berarti jadinya 10 logaritma 2 ya.
Ini juga 10 kalau nggak ditulis tadi kan. Nah, sama berarti. Kalau udah sama kita coret. Maka X dikurang Y tambah Z, ini sama dengan 2. Nah, inilah persamaannya yang kedua. Gitu. Nah, kemudian persamaan yang ketiga itu kita peroleh dari determinan matrik ini. Apa determinan? Kalikan diagonal kanan. Ya, diagonal kanan 2X dikurang dengan, ini kita kalikan lagi jadinya Y. Ya kan? Nah, itulah determinannya sama dengan 2. Nah, berarti dari sini Y-nya adalah 2X dikurang 2 ya. Ini Y-nya pindahkan ke sana, kemudian 2-nya pindahkan ke kiri ya. Nah, jadi Y-nya sama dengan 2X dikurang 2. Ini persamaan 3, saya misalkan ya. Nah, kemudian persamaan 3 kita masukin ke persamaan 2 dulu biar gampang. Persamaan 3 kita masukkan ke persamaan 2. Ayo. Nah, berarti ganti Y-nya menjadi 2X dikurang 2. Nah, berarti X dikurang. Y-nya tadi adalah 2X dikurang 2 tambah Z. Ya kan? Nah, ini sama dengan 2. Ya kan? Nah, kemudian X dikurang 2X ditambah 2 tambah Z. Ini sama dengan 2. Ini tinggal minus X. Ya kan? Ini 2 kiri dengan 2 kanan itu sama-sama kurang 2 habis nanti kan. Nah, kemudian tambah Z ini sama dengan 0. Nah, berarti di sini bisa kita ambil kesimpulannya bahwa X itu adalah Z. X sama dengan Z. Ya, X-nya sama dengan Z. Nah, X-nya udah dapat sama dengan Z, ini persamaan yang keempat kita misalkan. Ya, persamaan 4 dan persamaan 3, persamaan 4 dan 3 ini kita masukkan ke persamaan 1. Nah, jadi coba kita lihat persamaan 1 tadi 5X dikurang 2 kali Y. Y-nya tadi adalah 2X dikurang 2 gitu kan. Nah, kemudian ditambah 5Z. 5 dikali X, ya kan? Z tadi adalah X, ya kan? Ini X-nya sama dengan Z. Nah, kemudian ditambah 6 sama dengan 0, ya. Nah, ini berarti langsung aja ya. 5X dikurang 4X itu adalah X. Kemudian ditambah dengan 5X ya. Ini 5X dikurang 4X ditambah 5X ya kan. Nah, kemudian ini minus 4 ya, minus ketemu minus jadi plus 4, kemudian ditambah 6 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian di sini ini ternyata 6X ya kan. Nah, sama dengan negatif 10 ya. Ini kan 10 nih pindah ke sana jadi negatif 10, berarti X-nya sama dengan negatif 10 ya, negatif 10 per 6 atau sama dengan negatif 5 per 3. Ketemu nilai X-nya, X sama dengan Z. X sama dengan Z ya, sama dengan Z. Nah, berarti X-nya dan Z-nya udah ketemu. Kemudian tinggal nyari Y-nya ya. Nah, berarti Y-nya adalah tadi diketahui 2X dikurang 2 ya. Nah, berarti ini kita kali 2 minus 10 per 3 ya kan, dikurang ini kurang 2 berarti 6 per 3. Berarti Y-nya adalah minus 16 per 3. Nah, kemudian pertanyaannya tadi adalah X ditambah Y ditambah Z. Ini berarti hasilnya adalah min 5 per 3. Ya kan? Min 5 per 3 ditambah Y-nya tadi adalah negatif 16 per 3. Kemudian ditambah min 5 per 3. Jawabnya adalah negatif 26 per 3. Nah, di pilihannya tidak ada, buat aja jawabnya adalah F. Gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk soal yang nomor 4. Yang berikut yang nomor 5. Ini bentuk pertidaksamaan ya. Nah, ada pecahan dibuat besar sama dengan 0. Ingat teman-teman, ada pecahan saya misalkan A per B katanya besar dari 0. Nah, atau besar sama dengan 0. Besar 0 itu kan artinya positif. Kapan ini terjadi positif? Apabila positif dibagi positif atau negatif dibagi dengan negatif. Inilah kemungkinannya, ya kan? Nah, kemudian kita perhatikan bentuk pertidaksamaannya itu ada di sini yang sudah pasti selalu akan bernilai positif atau yang diistilahkan dengan definite, ya, definite positif, yaitu bentuk kuadrat.
bentuk kuadrat definit positif itu dilihat dari diskriminan. Kalau diskriminannya negatif atau kecil dari 0, maka dikatakan definit positif. Apa tadi artinya definit positif? Selalu bernilai positif untuk berapapun X yang akan kita masukkan. Ya, nah itu terjadi pada persamaan kuadrat ini. Nah, karena diskriminannya B kuadrat, 4 kuadrat dikurang 4AC dikurang 4 gitu ya. 1 kuadrat ya, B kuadrat dikurang 4AC hasilnya adalah 1 kuadrat dikurang 4. Nah, hasilnya kan negatif ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian efeknya apa pada pertidaksamaan? Kalau dia udah definit positif, itu bisa kita abaikan karena dia udah selalu positif gitu ya. Nah, jadi ini kita abaikan. Jadi nggak usah kita perhatikan itu nilai X-nya dari situ. Nah, kemudian ingat, bentuk akar pun itu sudah pasti selalu bernilai positif ya, bentuk akar. Emang akar berapa yang hasilnya negatif? Ada nggak? Ya kan? Imajiner itu kan? Nah, jadi akar dari fx ini selalu hasilnya positif. Tapi ada syaratnya, domain fungsinya itu yang di dalam akar fx ini harus besar sama dengan 0. Nah, jadi yang kita perhatikan itu cukup yang di dalam akarnya. Apa itu yang di dalam akar? Yang pertama x tambah 1 harus besar sama dengan 0. Berarti x besar sama dengan minus 1. Ini yang pertama yang harus kita tinjau, yang kita perhatikan nanti. Kemudian yang kedua ada lagi yang di dalam akar 5 dikurang x nanti harus besar sama dengan 0, ya kan? Nah, tapi karena dia di penyebut, ini nggak boleh pakai sama dengan. Nah, hati-hati lagi di penyebut itu. Penyebutnya nggak boleh pakai sama dengan dong, ya kan? Nah, kemudian ini berarti tinggal minus x besar dari minus 5 atau x-nya kecil dari 5. Inilah yang kedua, ya kan? Nah, kemudian ini udah bisa kita abaikan teman-teman karena ini bernilai positif, ya kan? Nah, jadi syaratnya aja yang kita perhatikan. Nah, kemudian yang berikut kita selesaikan bentuk kuadrat ini difaktorin, ya. Nah, karena ini udah positif, ini sudah positif, ini sudah positif, yang diminta tadi yang positif, berarti ini juga harus positif, ya. Nah, tapi pakai sama dengan enggak? Besar sama dengan enggak? Positif itu kan besar sama dengan 0 atau besar 0 gitu ya. Nah, jawabnya enggak pakai sama dengan karena dari penyebut, ya. Nah, jadi langsung aja 3x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 ini harus kita ubah besar 0. Nah, ini difaktorin teman-teman. Faktorannya apa nih? 3x dikurang 1 dikali x dikurang 1 ya. Nah, kemudian ini lebih besar dari 0. Nah, ingat kalau yang namanya besar itu jawabnya pakai atau, ya kan? Nah, berarti karena dari sini kan muncul x-nya berapa itu? Ayo, 1/3 ini muncul x-nya berapa? 1 kan? Nah, jadi kalau besar jawabnya atau, yaitu x kecil dari yang kecil 1/3 atau x besar dari yang besar 1. Nah, inilah penyelesaian yang ketiga. Baru himpunan penyelesaian akhir diiriskan pada garis bilangan. Ya, angka-angka yang muncul kita masukin ke garis bilangan, ada yang paling kecil minus 1, kemudian ada 1/3, kemudian ada 1 dan 5. Ya, nah kemudian kita masukin lebih besar dari negatif 1 ke kanan dong, ya kan? Nah, kemudian yang kedua kecil dari 5 ke kiri dong, ya kan? Nah, kemudian yang berikut ini kecil dari 1/3, kemudian besar dari 1. Ya, nah kemudian kita tandain yang boleh ikut tadi angkanya berapa. Yang boleh ikut tadi minus 1 ini boleh ikut, ya kan? Nah, 1/3 itu tadi bulat kosong, nggak boleh ikut. Artinya 1 nggak boleh ikut, 5 juga nggak boleh ikut. Nah, kemudian pertanyaannya apa di soal? Karena jawaban kita sudah kelihatan ini, disinilah himpunan penyelesaiannya gitu kan? Di sini himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi ada 2 letak daripada himpunan penyelesaiannya. Nah, ada yang pertama di sini dan yang kedua di sini. Kemudian pertanyaannya kita mau cari jumlah semua bilangan bulat yang ada. Bilangan bulat yang ada di sini adalah negatif 1 dan 0. Kemudian di sini angkanya 2, 3, dan 4. Nah, ini semuanya kita jumlahkan. Nah, itulah pertanyaannya di soal ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan, ini tinggal 1, berarti jadinya 8. Ya, pilihannya adalah yang D. Oke, kita lanjut dengan yang nomor 6. Di sini disebutkan ada matrik A, B, dan C. Kemudian determinan ini sama dengan 6 katanya ya. Nah, jadi pada sifat determinan, saya sebutkan dulu di sini.
sifat determinannya ya, determinan matrik. Kalau determinan A kali B kali C sampai seterusnya gitu di dalam kurung, maka ini sebenarnya bisa aja langsung determinan A dikali dengan determinan B. Jadi nggak usah kita cari A kali B-nya. Kemudian yang kedua, kalau determinan A inverse, ini bisa kita peroleh dengan cara 1 per determinan matrik A. Nah, gini aja supaya lebih cepat gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama determinannya ya. Kita isi langsung sesuai dengan yang diketahui tadi di soal ya, yaitu determinan A inverse kali B kali C ini disebutkan. Nah, hasilnya sama dengan 6 katanya kan. Nah, berarti ini kan sama dengan 1 per determinan A inverse dikali determinan B, kemudian dikali lagi dengan determinan C, sama dengan 6 ya. Nah, determinan A-nya berapa? Ingat, determinan diagonal kanan dikali dikurang dengan diagonal kiri, berarti kan X 1 per X ya, 1 per X dikurang 3 gitu ya. Nah, inilah determinan A inverse dikali determinan B, 8 dikurang 6 dikali dengan determinan C ya kan, X dikurang 6 dikali dengan X dikurang 1 gitu ya, dikurang dengan 2 dikali negatif 3, berarti hasilnya jadinya positif 6 ya kan. Nah, hasilnya jadinya positif 6. Nah, kemudian inilah hasilnya sama dengan 6 ya. Nah, kemudian ini tinggal kita selesaikan. 8 dikurang 6 itu adalah 2 dikali dengan ini kita kalikan, berarti X kuadrat dikurang 7X ditambah 6 ditambah lagi dengan 6. Nah, ini kan perkaliannya itu langsung aja dijumlah negatif 7 dikali positif 6 ya kan. Nah, kemudian ini dibagi lagi dengan X dikurang 3, hasilnya adalah 6. Nah, ini yang bisa kita coret teman-teman, bagi 2, 3, kali silang ya. Nah, berarti X kuadrat dikurang 7X tambah 12, ini sama dengan 3 kalikan 3X dikurang 9, pindah ruas, X kuadrat dikurang 10X ditambah 21, ini sama dengan 0 ya kan. Nah, ini kita faktorin untuk dapatin nilai X-nya, berarti X dikurang 7 dikali dengan X dikurang 3, hasilnya adalah 0. Maka X-nya boleh 7 atau X-nya boleh 3 ya kan. Nah, jadi yang ditanya tadi X dikurang 7, hasilnya boleh 7 dikurang 7, 0. Ada nggak pilihannya 0? Ada ya kan. Nah, kalau nggak ada berarti 7 dikurang 3. Nah, tapi di sini yang perlu kita perhatikan teman-teman, X-nya nggak boleh 3 ya. Kenapa X-nya nggak boleh 3? Karena ini nanti jadinya 3 dikurang 3, 0 di penyebutnya. Jadi yang boleh itu adalah 0 ya. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 7 di sini. Diketahui segitiga ABC sama sisi ya, dimana panjang BC sama dengan 2 CD ya, DEF tegak lurus, AB dan AG sejajar DF. Luas segitiga BDF 81 per 2 akar 3. Yang ditanya adalah luas trapesium ya, trapesium AGDE. Nah, teman-teman, yang pertama kita tentukan sifat sama sisinya dulu ya. Berarti sudutnya di sisinya itu semuanya 60 ya. Di sini juga 60. Nah, kemudian karena ini siku-siku, maka ini 30. Ini bertolak belakang, berarti di sini juga sama 30. Nah, karena ini 60 dan sampai 180 kalau ke sini, berarti ini 120. Ini tinggal 30 ya, karena dijumlahin semuanya harus 180 kan gitu ya. Nah, kemudian ini sudah ketahuan panjang besar sudutnya, kemudian tinggal kita isi perbandingan sisinya tadi. Diketahui bahwa BC itu 2 kali CD. Kalau saya misalkan ini contohnya panjang sisinya A gitu ya, nah maka ini jadinya kan 2A ini ya, ini jadinya 2A ya kan. Nah, berarti sisi daripada segitiga sama sisi tadi semuanya adalah 2A, yaitu AB sama dengan BC gitu ya, sama juga dengan AC ya
kan? Nah, ini sama dengan 2A kita misalkan. Nah, kemudian yang berikut kita akan temukan panjang sisi-sisi yang kita butuhkan untuk mencari luas trapesium tadi. Yang pertama coba kita perhatikan dari segitiga BDF, ya, dari segitiga BDF. Nah, yang pertama kita akan menentukan panjang BF-nya dulu, ya. Nah, itu diambil dari kosinus 60, ya. Kalau kita cari kosinus 60, ini berarti kosami, samping per miring, ya kan? Samping BF, miring BD, ya kan? BD. Nah, berarti kita mau cari BF-nya. BF ini sama dengan BD dikali kosinus 60, ya, kosinus 60. BD-nya tadi apa? 3X dikali dengan BD-nya itu tadi kan 3A, ya. X atau A, 3A dikali dengan kosinus 60 setengah. Nah, berarti hasilnya adalah 3/2A. Itulah BF-nya, ya kan? Nah, kemudian kita cari lagi FD, itu tentunya dari sinus, ya kan? Sinus 60. Sinus 60 itu adalah FD per BD, ya kan? Nah, FD per BD. Nah, kemudian langsung kita cari FD-nya. Ini sama dengan BD tadi dikali dengan sinus 60, ya kan? Nah, berarti BD-nya tadi adalah 3A kali setengah akar 3. Berarti sama aja dengan 3/2 A akar 3, ya kan? Nah, itulah FD-nya. Kemudian kita lanjut lagi nyari sebelumnya FD itu sama dengan AG, ya. Nah, FD sama dengan AG. AG itu 3/2 A akar 3 dong tentunya kan. Nah, kemudian kita akan memperhatikan panjang sisi-sisinya dulu sebelumnya. CD ini sama dengan, karena sama kaki ya, sama dengan EC, ya, berarti ini sama dengan A juga, ya kan? Nah, kemudian kalau udah dapat ini A, ya, tadi panjang AC-nya 2A, maka ini juga A dong, ya kan? Nah, jadi panjang sisinya ini udah lengkap, udah diketahui. Nah, kemudian BF-nya juga ini udah ada 3/2A, ya kan? Nah, kalau ini 3/2A berarti ini tinggal setengah A, ya kan? Karena 2A seluruhnya tadi kan. Nah, berarti nanti tinggi daripada trapesiumnya udah ada. Nah, kemudian kita tinggal nyari yang ini. Tinggal ini yang belum ketahuan ini. Berarti FD-nya tadi udah ada, kita cari yang ini terlebih dahulu kan. Nah, berarti kita pakai dari segitiga. Nah, ini saya buatkan dulu dari segitiga AFE. AEF sama aja. Nah, kalau saya ambil sinus 60 di sini, sinus 60-nya apa? Sisi EF, ya kan? Depan per miring, ya kan? EF per AE, ya kan? Per AE, ya kan? Nah, kemudian kita tadi mau cari EF. Berarti EF sama dengan AE dikali sinus 60, ya kan? Nah, AE-nya tadi berapa? AE-nya tadi adalah A, ya kan? Sinus 60 setengah akar 3, ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah setengah A akar 3. Nah, gini aja, ya kan? Nah, baru kita masukinlah ke rumus luas segitiga tadi, ya. Nah, jadi setengah alas dikali tinggi. Nah, diketahui dari soal tadi 81/2 akar 3. Nah, ini sama dengan setengah dikali alasnya tadi kita pakai BF, 3/2A, ya kan? Kali tingginya itu adalah FD atau DF, ya kan? Tadi udah diketahui 3/2A akar 3, ya kan? Yang ini ya. Nah, kemudian ini kita coret, sistem coret aja. Setengah akar 3 dengan akar 3-nya ini kita buang. Kemudian ini tinggal 3 kali 3, 9 dengan 81, ini tinggal 9 lagi, ya kan? Nah, maka 9 dikali dengan 2 kali 2, ini kan 4 ya, pindah ke sana kan? Nah, sama dengan A kuadrat.
gitu ya. Nah, berarti A-nya sama dengan 6. Nah, panjang sisi A itu 6 ternyata, teman-teman. Ya kan? Nah, kemudian kita lanjut, berarti kita akan menentukan panjang ED-nya ya. Supaya dapat nanti semuanya panjang sisi daripada trapesium. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ED itu ini sama dengan apa rumusnya? ED sama dengan FD ya kan? Dikurang dengan FE ya kan? Nah, FD-nya tadi adalah 3/2A akar 3 dikurang FE, EF setengah A akar 3. Nah, berarti ini 3/2 dikurang 1/2. Nah, ini berarti sama dengan A akar 3. Nah, oke. Sekarang kita tentukan luas trapesiumnya tadi. Luas trapesium berarti ini rumusnya apa ya? Setengah dikali dengan jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya adalah DE ditambah dengan AG kemudian dikali dengan tingginya DG. Ya kan? Dikali dengan DG. Oke? Nah, berarti ini hasilnya adalah setengah dikali DE. DE-nya itu tadi A akar 3, ya kan? Nah, nanti A akar 3, kemudian ditambah AG. 3/2A akar 3, kemudian dikali DG. Sama dengan setengah A. Setengah A sama dengan AF, ya kan? Nah, kemudian ini setengah dikali A-nya tadi kita masukin sebesar 6, ya kan? Nah, berarti 6 akar 3 ditambah dengan ini 6 bagi 2 3 jadi 9 akar 3 kemudian ini setengah kali 6 3 ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 3/2 dikali ini 15 akar 3 ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 45/2 kali akar 3 ya. 45/2 akar 3 pilihannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi dengan yang nomor 8 di sini. Di sini disebutkan ada barisan aritmatik ya. Di sini disebutkan aritmatik, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga. Nah, ingat pada aritmatika itu ada 3 suku yang berdekatan, rumusnya 2 kali suku yang di tengah yang berdekatan itu ini sama dengan penjumlahan suku yang mengapit. Nah, ini sebenarnya diambil dari rumus beda, hafalkan aja langsung ya. Nah, berarti 2 dikali yang di tengah tadi adalah B kuadrat dikurang AC. Ini suku yang keduanya. Sama dengan yang ngapit. A kuadrat dikurang BC ditambah C kuadrat dikurang AB. Ya kan? Nah, ini duanya kita kalikan ke dalam. 2B kuadrat dikurang 2AC. Ini A kuadrat ditambah C kuadrat. Ini sebenarnya kalau kita buat dalam bentuk faktoran yang lain. Ya, ini kita ubah jadi A tambah C kuadrat ya kan dikurang 2 kali AC ya. Nah, itu rumus dari A kuadrat tambah C kuadrat. Kemudian dikurang dengan BC dikurang dengan AB dan belum yang ini tadi sama yang ini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di ruas kiri dan ruas kanan ini ada nilai 2AC-nya yang sama. Berarti dicoret ya. Nah, kemudian ini tinggal 2B kuadrat sama dengan A tambah C kuadrat. Kemudian dikurang. Ini B-nya kalau kita keluarkan jadinya A tambah C kali B. Bisa ya? Ini kita keluarin B-nya. Kemudian negatif juga kita keluarin. Sehingga tinggal A tambah C atau C tambah A. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke ruas kiri semua. 2B kuadrat ditambah A tambah C dikali B. Gitu ya. Kemudian dikurang A tambah C dikuadratin ini sama dengan 0. Nah, kemudian ini bisa juga ini kita faktorkan ini. Ya, ini yang perlu teman-teman harus terbiasa memfaktorkan ya. Nah, faktorannya adalah 2B kemudian ditambah ya, dikurang nanti dengan A tambah C kemudian dikali dengan B ditambah A tambah C gitu ya kan. Nah, ini hasilnya sama dengan 0. Nah, kalau kita cek lagi ini kan A tambah C dikali A tambah C kuadrat nih benar ya kan. Nah, kemudian ini 2 kali B
A tambah C, ini 1, negatif B A tambah C, benar ya, jadi positif 1. Nah, ini kalikan dengan ini adalah 2B kuadrat. Nah, kemudian dari sini sudah bisa kita peroleh yang pertama, bahwa supaya 0 itu maka 2B-nya, ya, supaya 0 berarti 2B dikurang A tambah C, ini sama dengan 0, ya kan? Nah, atau 2B sama dengan A tambah C. Nah, sebelumnya di sini kan sudah ada lagi diketahui bahwa nilai A dikurang C sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan, kita isi ya, C-nya ya yang kita ambil ya. Berarti C-nya sama dengan A dikurang 6. Ya kan? Nah, kita ganti C-nya jadi A kurang 6. 2B dikurang A, C-nya ganti tambah A dikurang 6 tadi. Ya kan? Nah, ini sama dengan 0. Nah, kemudian 2B dikurang 2A tambah 6 sama dengan 0. Sama-sama kita bagi berapa ini? Bagi 2 ya. Berarti B dikurang A ditambah 3 ini sama dengan 0. Ya kan? Nah, kemudian B-nya berarti di sini adalah A dikurang 3. Ya kan? B-nya diganti A dikurang 3. Gitu. Ya kan? Nah, kemudian ke pertanyaannya tadi, yang ditanya itu tadi apa? A dikurang B kan? Pertanyaannya di soal itu kan? Nah, berarti hasilnya A-nya dikurang dengan B itu tadi kita ganti dengan ini. A dikurang 3, ya kan? Nah, kebetulan A dikurang A habis, min ketemu min, jadi positif 3 ada di jawabannya 3. Ada di jawabannya 3, berarti jawabnya yang B. Kalau contohnya tidak ada, satu lagi kan ini belum kita ambil tadi, yang pertama kan kita ambil dan ini samakan dengan 0. Nah, kemudian nanti yang kedua kan boleh lagi ini kita pakai sama caranya dengan yang ini, ya kan? Nah, kebetulan udah ada jawabnya 3, pilihannya adalah yang B. Oke, demikian pada video yang pertama untuk pembahasan matematika dasar 15 soal. Sampai ketemu pada video yang kedua dari nomor 9 sampai 15. Oke, salam sukses, tetap semangat.